Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini, di pagi hari ini, sembari juga menunggu cucian, saya ingin sharing ke rekan-rekan, terutama penggiat PLTS. Ya, kali ini videonya tidak hanya tentang PLTS off grid, tapi tentang PLTS secara umum, yaitu karena kita akan sama-sama membahas rangkaian solar panel, ya, rangkaian seri, rangkaian paralel atau kombinasi, terus syarat-syaratnya seperti apa. Eh, Kenapa video ini kepikiran? Karena saya amati ini salah satu yang banyak ditanyakan, ya, yang banyak didiskusikan oleh rekan-rekan, eh, bagaimana merangkai solar panel. Mulai dari pertanyaan yang paling basic, apakah solar panel boleh dirangkai seri, apakah boleh dirangkai paralel, apakah boleh dirangkai kombinasi, terus termasuk syarat-syaratnya seperti apa, kapan kita rangkai seri, kapan kita rangkai paralel, kapan kita kombinasikan. Ya, ini menjadi penting supaya solar panel yang kita punya, yang kita beli, yang tidak murah, ya, tidak murah, itu menjadi efektif sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan sampai kita salah merangkai, dalam artian bukan salah koneksinya, tapi rangkaiannya harusnya seri, kita bikin paralel, atau sebaliknya harusnya paralel, kita bikin seri. Terus seharusnya tidak bisa dikombinasi seri paralel, kita lakukan seri paralel. Tentu akan kontraproduktif, ya, akan sia-sia, bahkan akan bisa saja merugikan, ya. Nanti kita lihat contohnya. Baik, jadi pada hari ini kita akan berbicara tentang solar panel, ya. Seri atau paralel atau kombinasi. Yang mana? Nah, rekan-rekan, sebagai materinya tadi saya sudah googling, ya. Saya sudah googling untuk melihat beberapa watt peak, ya, beberapa besarnya solar panel yang berbeda-beda. Ada 50 watt peak, ya, 50 watt peak, terus ada 100 watt peak, ada 200 watt peak. Jadi dari tiga ini saya sudah coba cek V maksimumnya berapa, I maksimumnya berapa, VOC-nya berapa, terus ISC-nya berapa. V maksimum, I maksimum, V open circuit, I short circuit. Ya. Oke, kita cek. Saya buka catatannya. Jadi tadi yang 50, ya, yang 50 itu 19,16, terus I-nya, I maksimumnya 2,66, terus VOC-nya 22,76, ya, terus ISC-nya 3,01. Untuk yang 100 WP, 100 WP ini persis seperti yang saya pakai. Saya cari datanya tadi, ya. 8,1, 5,47. Untuk rekan-rekan yang belum ketahui, bisa nonton video saya sebelumnya tentang detail PLTS yang saya pakai. 22,5 volt, 5,91. Terus 200 WP 37,1, VM-nya 5,40, IM-nya terus 43,8 untuk VOC-nya, dan 5,7 untuk ISC. Oke, langsung saja singkat. Seandainya, ya, kita mau buat
ini data kita ya. Seandainya kita mau buat panel solar dengan besaran tertentu, misalnya saya butuh 200 WP, lebih bagus saya pakai yang mana ya. Nah, lebih bagus saya pakai yang mana itu sebenarnya nanti kembali kepada controller jenis apa yang kita mau pilih, apakah itu MPPT, apakah itu PWM ya. Nah, itu sebenarnya nanti juga korelasinya ke sana, tapi saya anggap saja semua kita memaklumi ini, maksudnya apa saja ya, terserah mau pilih yang mana, tapi korelasinya nanti ke sana, efisiensinya nanti ke sana ya, rugi daya ya itu nanti ke sana. Tapi kita abaikan dulu itu, kita langsung lihat dari sini. Jadi kalau saya punya kebutuhan 200 watt peak ya, itu bisa satu ini, bisa dua ini, bisa empat ini ya, bisa dan itu bisa dirangkai seri, jadi bisa 200 WP langsung, bisa 2 kali 100 WP, bisa 4 kali 50 watt WP bisa ya. Kalau 200 ya sudah langsung satu buah, tapi kalau 100 harus 2, terus kalau 50 berarti 4. Nah, ini kalau kita rangkai seri, kalau 200 berarti tegangan VM pada saat sun peak itu tegangannya 37,1 dengan arusnya 5,4. Nah, dua angka ini akan menghasilkan 200. Dua angka ini menghasilkan 100 dan dua angka ini menghasilkan 50. Ini silakan dikali, pasti mereka sama dengan ini atau beda-beda sedikit saja. Ya. Oke, jadi kalau 200 udah satu, tapi kalau misalnya 100 berarti rekan-rekan bisa kombinasi seri ya. Seri panelnya ya. Oke. Ini 100, ini 100 ya. Jadi bisa di seri. Syaratnya ini di sini kutub positif, ini kutub negatif, nanti ketemu dengan kutub positif panel yang berikutnya. Nah, berarti sekarang ada positif negatif, baru ini yang ke controller ya, ini yang ke controller ya, solar charge controller ini gini. Kalau 50 sama tapi rangkaiannya 4 ya di seri. Atau bisa juga di paralel ya, paralelnya gini, terus di paralel ya. Kalau di sini kutub positif, ini negatif, ini dihubungkan ya, dihubungkan terus begini, dihubungkan juga ya. Oke. Jika dihubungkan maka ini baru ke kontrol, masuk ke SCC nya. Adapun ya, lupa tadi ya, adapun tegangan ketiga ini 100 WP ya. Adapun tegangan ketika sudah jadi begini, VM-nya jadi berapa? VM-nya tetap 18,1 volt. IM-nya berubah. IM-nya 2 kali 5,47 ampere. Ya, 5, ini hampir kurang lebih 11 ya. 11 ampere. Ya. Begitu. Jadi di sini nanti pada saat peak itu akan mengalir arus 11 ampere ya. Sebelum kita kurangi rugi-rugi, kita anggap rugi-ruginya belum kita hitung dulu ya. Itu akan mengalir 11 ampere dengan tegangan sekian, maka muncul 200 watt peak. Kalau yang tadi, kalau di seri tadi tegangannya jadi 2 kali ya. Kalau yang tadi tegangannya jadi 2 kali, arusnya tetap ya. Oke, nanti dimuncul di sini. Kalau yang tadi ya, yang di seri itu berarti tegangannya jadi 18, berarti 36,2 volt yang muncul di dua kutub ini. Arusnya berapa? Arusnya tetap 5,47. Oke, karena itu rangkaian. Kalau kita punya 200 WP, kita kita susun dari 50, 100 ya. Bisa di seri, bisa di paralel. Mana yang kita pilih ya, tergantung dengan
yang saudara-saudara pakai, MPPT atau PWM, terus baterainya seperti apa. Tapi itu filosofinya kalau kita seri kita paralel. Nah sekarang kalau kombinasi, ya kombinasi misalnya ini kita langsung ke kombinasi. Misalnya kita butuh total watt peak-nya masih sama, adalah 200 watt peak. Oke, itu kan bisa terdiri dari satu, tetap 200 ya, 200-nya belum kita bahas, 100 kali 2 atau 101 50-nya 2 ya. Kalau 100 kali 2 tadi sudah kita bahas. Sekarang kalau kita bahas 100 watt peak tambah 2 kali 50 watt peak, apakah bisa? Apakah bisa begini? Oke, kita cek. Nanti kita cek rangkaiannya. Karena ini 3, rangkaiannya kemungkinan kita seri 3 ya. Ini yang 100, ini yang 50, ini yang 50, kan begitu. Rangkaiannya pasti kemungkinan kita seri atau kita paralel, nanti kita bahas. Kemudian kita cek di sini tegangan, di sini tegangan di kedua kutub ini ya, tetap ini positif, ini negatif, nanti ketemu sama positifnya, ini negatif, terus ketemu sama positif ya, nanti sini negatif, berarti nanti sisanya positif dan negatif, selalu sisanya begitu, selalu sisanya positif dan negatif. Oke, kita cek, berarti tegangan di sini 18,1 volt, terus arus yang mengalir dari 100 WP itu 5,47 volt. Kita cek ya, kita cek. Terus tegangan di sini 19,16, arus yang mengalir dari 50 WP itu adalah 2,66 ampere. Nah, dari sini kelihatan bahwa ini bukan kombinasi yang bagus ya. Ini bukan kombinasi yang bagus. Perhatikan arus ini. Karena kalau rekan-rekan seri 100 dengan 50, arus yang 5,47 ini akan tertahan di solar panel 50 ya. Yang terjadi apa? Dia tidak bisa mengalir 0,47, dia akan mengikuti ya 2,66 ini. Ya, 2,66. Jadi rekan-rekan bisa lihat bahwa yang terjadi malah penurunan. Kemudian pasti jelas di sini bukan jadi 100 lagi tapi jadi 50 WP. Sehingga kombinasi ini menghasilkan 150 WP. Ya. Kita rugi 50 WP. Ya. Kalau kombinasinya begini. Jadi kombinasi ini tidak disarankan. Kesimpulannya adalah kalau rangkaiannya di seri ya, samakan harusnya disamakan ya, harusnya disamakan. Kalau tidak sama jangan. Kalau selisihnya kecil, beda-beda sedikit oke ya, tapi kalau ini kan setengah ya, jangan. Oke, berarti kita hapus ini. Kalau kita paralel semua, bagaimana kalau paralel semua? Ini 100 WP, ini 50, ini 50. Ini semua positif ya. Positif. Tentu di sini kutub positif. Ini semua negatif. Tentu di sini kutub negatif. Nah, kita cek. Oke, tegangannya 18,1. 18,1, di sini 19,16, terus sini 19,16. Arusnya berapa? Arusnya adalah 5,47. Terus di sini mengalir arus 2,66, sini 2,66 ampere. Oke, sekarang kita cek tegangan. Kita cek tegangan 18, 19, oke lah beda tipis ya, tapi tidak terlalu besar. Tegangan ini yang lebih tinggi,
itu akan mengikuti tegangan ini. Jadi tegangan ini akan ke 18 ya. 18 ya, tidak terlalu jauh ya. Terus arusnya berarti penjumlahan ini anggap aja 5, ini anggap 5, ini berarti 10,5 ampere kurang lebih ya. 10,5 ampere kali dengan 18 kurang lebih akan mendekati 200. Jadi rangkaian ini masih oke. Syaratnya berarti kalau kita mau rangkai paralel, kita samakan tegangan. Tadi rangkaian seri kita samakan arusnya harus sama. Kalau rangkaian paralel kita cari yang tegangannya sama atau mirip-mirip ya. Jadi kesimpulannya bukan di WP-nya, tidak perlu menyamakan WP sebenarnya. Yang kita samakan adalah arus untuk rangkaian seri dan tegangan untuk rangkaian paralel ya. Oke. Berbeda halnya kalau seandainya yang 19,16 tegangan 50 WP ini misalnya ya, itu hanya 10 volt dan arusnya yang di sini itu 5 ampere. Kan 10 kali 5 kan 50 juga kan. Nah, kalau ini 10 ya tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena nanti yang 18 ini akan menjadi 10 volt. Maka dia akan kali dengan 5 ya kurang lebih hanya 50. Jadi 50 tambah 50 tambah 50. Bukan totalnya 150, bukan 200 seperti yang kita inginkan. Ya. Nanti berarti rekan-rekan harus perhatikan ini. Kalau mau beli lihat dulu nameplate-nya ya, cocokin. Terus kombinasinya bisa juga begini. Ya. Kalau kombinasi begini, ini yang 100 WP, terus ini yang 50 WP, ini yang 50 WP. Oke. Jadi kalau ini positif, ini kan negatif, berarti ini harus ketemu dengan positifnya dia. Jadi positif, ini negatif, maka jadi negatif. Jadi di sini positif, ini negatif. Oke, kita cek. Sekarang tegangannya 18,1 di sini dengan arus yang mengalir 5,47 ampere. Di sini tegangannya ya sama ya. Tegangannya sama, yaitu 19,16 dengan arus yang mengalir 2,66, 2,5, 5,3 ya, 5,3 ampere. Oke. Jadi total tegangan di sini 18 tambah 19 berapa? 37 ya, 37 volt. Dengan arus yang mengalir berapa? Arus yang paling kecil. Yang paling kecil berarti 5,3 ampere. Oke, 5,3 kali 37 masih lumayan ya, masih mendekati 200 ya. Jadi kesimpulannya kalau kita butuh 200, kita punya panel 100 dan 2 kali 50 dengan spesifikasi begini, maksudnya ini panelnya dan ini panelnya, maka yang memungkinkan adalah itu di paralel atau itu di kombinasi seri dan paralel ya. Oke rekan-rekan ya, itulah rangkaian kombinasi seri dan paralel. Sekarang kita coba tes kalau itu jauh ya. Kita punya dua panel, kita punya 250. Itu kita kebetulan waktu baru-baru mulai kita beli 50 WP dulu. Terus kita pengen nambah jadi 250 WP, berarti kita beli lagi 200 WP. Ini barang misalnya ya. Tadinya kita beli ini, habis itu kita beli ini. Ini kan rangkaiannya hanya mungkin seri ya, 50 WP tambah 200 WP. Tegangannya berapa? Tegangannya di kedua kutub ini adalah 19,16. Di kedua kutub ini adalah 37,1. Arus yang mengalir berapa? Arus yang mengalir dari sini
2,66, terus yang mengalir dari sini 5,4 ya, ini ya, mengalir 5,4. Oke, perhatikan arus ini ya. Karena rangkaian begini maka arus ini akan menjadi 2,66. Berarti ini tidak layak ya. 2,5 kali 37 udah bukan 200 lagi ya. 2,5 kali 37 70, kurang lebih hanya 100 maka 150, berarti totalnya kita hanya dapat 150 watt peak. Rugi kan? Rugi. Jadi ini tidak layak ya. Nah, kita tes kalau kita punya rangkaiannya, kita paralel aja, karena tadi seri tidak bisa, kita paralel. Ini 50, ini 200, kita paralel aja deh ya. Ini tegangannya 37, ini tegangannya 37,1 volt ya, tegangan di sini ya, ini tegangannya, ini tegangannya 19,16. Arus yang mengalir di sini 2,66 ampere, yang mengalir di sini 5,4. Oke, kita cek 37, kita lihat tegangan. Oh, tegangannya tidak mungkin ya, karena tadi syarat kita paralel, syaratnya tegangannya kita samakan. Kalau begini nanti dia jadi 19,16 volt ya, kurang lebih 19 dikali dengan 5 berarti hanya 90 90 ya, 95, hanya 95, maka totalnya kita hanya akan dapat 150 Wp. Oke, jadi ini juga tidak layak. Jadi kesimpulannya, kalau kawan-kawan mau upgrade ya, watt peak-nya, modulnya, cek dulu ya arus dan tegangannya. Jangan sampai sudah beli jauh-jauh terus rugi ya. Jadi kalau mau ditambah tadi ya, kesimpulannya itu. Baik, demikian saja video kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semua dalam membuat yang baru ataupun nanti operating ya. Biasanya yang kendala kita itu di operating ya. Kalau dari baru kita bisa punya banyak pilihan, tapi kalau operating saat tadinya udah ada 50, kita mau tambah lagi 250, apakah bisa langsung nambah 200 ya? Kita cek tidak bisa dengan spesifikasi ini ya. Mungkin saja nanti ada 200 dengan spesifikasi lain, mungkin saja ya. Baik, sekian saja ya. Terima kasih sudah menonton. Seperti biasa, kalau ada kritik, pertanyaan ya, ada koreksi, silakan ya. Mungkin di penyampaian saya salah atau keliru ya, silakan disampaikan di kolom komen. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.